Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat logo yang seperti stempel seperti ini. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat tulisan ini ya, yang kayak melingkar di sini tuh. Jadi langsung aja untuk membuat tulisan kayak gini, kita cuman perlu lingkaran yang pertama. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana cara membuat ini, karena di tutorial ini tidak akan membuat logo sampai selesai ya, cuman tulisannya aja. Jadi kita tulis pakai text tool ini. Tadi bikin lingkarannya pakai ini ya, ellipse tool. Misalkan tulisannya itu brand gue kayak gini. Nah, gimana caranya kita supaya ini melingkar ke sini? Pertama kita pilih ini teksnya, lalu kita pilih lingkarannya. Kita pilih di sini text, kemudian put on pad, kayak gitu. Kemudian kita klik sehingga muncul ini handle rotasi. Kita bisa rotasi supaya dia tetap di tengah. Kita bisa tekan shift control kalau nggak salah. Oh enggak, biarin aja dulu, kita putar aja dulu. Nanti untuk bikin ini tengah-tengah gimana kemarin ya, kayak gini. Bisa dari sini juga. Oh nggak bisa, dia harus dari sini. Ya cukup lingkarannya aja yang dirotasi ya, kayak gitu. Kemudian kita coba copy dulu ini, atau duplikat, Ctrl D untuk duplikat. Kita bikin teks lagi, kita tulis tagline-nya apa, misalkan barang berkualitas. Nah, kita kan mau membuat dia di bawah sini nih. Coba kita pakai cara yang tadi, pilih semuanya, kemudian text put on pad. Nah, tapi kalau kita putar kayak gini ke bawah, ya teksnya terbalik. Sedangkan kita mau bikin seperti ini ya. Gimana caranya? Itu caranya kita Ctrl Z dulu untuk undo. Kemudian kita pilih teks ini, kita pilih semua dua-duanya. Tekan untuk pilih dua-duanya, tekan shift ya. Gini. Nah, kita tekan huruf V, maka dia akan berbalik. Ini kita kasih huruf warna putih supaya kelihatan. Nah, setelah berbalik seperti ini baru kita bisa rotasi lingkarannya. Nah, seperti itu. Terus kita gabungin dua ini, kita gabungkan. Nah, di sini coba. Nah, gitu. Itu tadi saya ini ya, pakai alignment namanya. Terus kita pilih dua-duanya ini. Terus di sini ada menu align and distribute. Kalau teman-teman tidak ada, pilihnya dari sini. Di object ada align and distribute. Klik ini dulu, nanti akan muncul toolbar di sini. Kita pilih semuanya yang mau diatur posisinya. Pertama ini untuk meratakan secara vertikal, dan ini meratakan secara horizontal. Cuman kita nggak mau kayak gini ya. Gimana nih? Ini
ini aja, lingkarannya aja berarti. Nah, pilih aja lingkarannya. Nah, ini gimana supaya dia bisa kayak gini? Otomatis kita harus perbesar ya, di scale. Tekan shift supaya dia itu tetap di tengah, dan tekan kontrol supaya proporsinya tetap benar. Udah gini, fill-nya ini kita hilangin dulu. Diklik di sini, fill none. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa rotasi lingkarannya lagi. Ups, gimana caranya nih? Kita kasih warna dulu biar enak kliknya ya, supaya kelihatan. Ini opacity-nya kita rendahin. Nah, itu kalau diklik 2 kali bisa di rotasi. Tadi kalau misalkan tidak ada fill-nya, susah kliknya. Oke, seperti itu teman-teman. Kurang lebih ini kita bisa kirim ke bawah, back down. Ini kita bisa fill-nya warna putih atau warna hijau kali ya, supaya kelihatan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk membuat mirip kayak gini, kita bikin lingkaran satu lagi, Ctrl D, kemudian kita kecilkan, tekan shift supaya tetap di tengah dia posisinya, dan kontrol supaya proporsinya tetap lingkaran ya. Kayak gini, kita kurang lebih begini nih. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba bikin satu lingkaran lagi, Ctrl D, ini lingkaran yang gedenya nih. Ini kita pindahin ke belakang dulu, pilih objeknya, kemudian tekan back down di keyboard. Ini cara saya begini ya. Nah, kayak gini nih. Kemudian gimana? Selanjutnya kita akan bikin donatnya ya. Bikin donatnya itu pertama mungkin kita coba delete dulu nih. Oh, salah, nggak bisa. Jangan delete berarti. Kita ini dulu. Pilih lingkaran paling luar, pilih lingkaran yang dalam, kemudian kita pilih lingkaran juga yang ini. Bukan yang ini ya, tapi yang sebelumnya ini. Nah, jadi 3 lingkaran ini, bukan yang paling dalam. Kemudian kita coba pad union. Ups, sebelumnya kita harus ini dulu. Teks ini dijadiin pad juga supaya dia tidak berubah lagi. Objek, kan teks to objek ya, object to pad. Seperti itu. Nah, setelah dia jadi begini, kita bisa delete kayak gitu. Ini juga kita bisa delete nih. Nah, teksnya sudah tidak berubah lagi. Kemudian ini kita bisa pad difference ya, supaya berlubang. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi stempelnya. Kita bisa letakkan logo kita di tengah ini, dan bisa tulis ini tulisan establish dan juga tahunnya. Membuat ini biasa, kita bikin rectangle di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ini atur dengan si donat tadi. Ke line lagi, kita ratakan secara horizontal. Kita back dulu karena itu gesernya ke atas, saya tidak mau seperti itu. Kita relatifnya pilih yang last selected, atau yang dipilih terakhir, karena tadi kan yang dipilih terakhirnya itu adalah donat ini. Kemudian ini kena hurufnya, kita kecilin aja kayak gini. Nah, tapi kita atur lagi seperti itu. Nah, ini sama seperti tadi lagi. Kita cek dulu ini. Salah. Ini pilih donatnya terakhir kan. Kita mau ratanya ke donatnya ya. Jadi donatnya dipilih terakhir. Kalau pakai settingan last selected. Ya, ternyata memang begitu. Nah, ini kayak tadi lagi, pad difference. Pilih pad difference.
membelah donatnya. Oke, kurang lebih ini nanti untuk membolongnya ini sama, kita pakai pad difference. Tekniknya tidak banyak ya, cuman ini kan kena nih. Seharusnya tadi tuh ini dulu kita atur fontnya. Bisa aja nih kita ulangnya, misalkan ini, misalkan aja nih ini band gua. Nah, ini supaya tidak kena-kena bisa diatur di sini nih. Ada spacing huruf. Ini spacing antar huruf, kalau ini spacing antar kata. Ini kita naikkan misalkan 5 kayak gitu. Nah, nanti dia saat dibikin lingkaran akan lebih rapi, tidak menyatu seperti ini. Seperti itu. Coba kita aja cobain ya. Pad text to pad, put on pad. Seperti itu. Cuman ini dia karena dia padnya tidak lingkaran murni, jadi seperti itu. Bagusnya kita bikin lingkaran lagi. Kita bikin lingkaran lagi di sini. Nah, kalau misalkan mau ulang lagi ya gitu, kira-kira aja begini, terus kita ratain kayak gitu. Mungkin kurang ya, kurang kecil, tekan shift, tekan kontrol. Nah, seperti itu biar pas di tengah-tengah. Kemudian ini kita lepas dulu ini. Nah, ini baru pilih lingkaran yang dalam, kemudian di text, terus put on pad, kita rotasi lingkarannya supaya terlepas dulu semuanya ya, rotasi lingkarannya. Nah, gitu. Nah, ini lebih bagus nih. Oke, kemudian ini kita jadikan pad object to pad, baru kita bisa hapus ini lingkarannya. Kemudian ini masih berupa pad ya, kita pilih juga donat ini, pad, kita pilih difference. Nah, berhasil membuat lubang lagi di donat ini ya. Ini juga sepertinya terlalu besar tulisannya ya, kita ulang saja. Kita tulis lagi di sini, barang berkualitas. Kita kecilkan berapa nih ukurannya, misalkan 24, terlalu kecil ya, 28. Nah, terus kita bikin lingkaran lagi seperti tadi, bikin lingkaran, kemudian kita ratakan, pilih lingkaran yang gede atau objek yang gede, ratakan secara vertikal, kemudian secara horizontal. Kemudian kita pilih teks ini, pilih objek lingkarannya, kemudian kita pilih put on pad. Nah, dia terbalik, kita pencet. Sudah benar ya. Seperti ini ya. Cuman dia ini terbalik ini. Coba kita balik, enggak. Nah, seperti itu. Benarinnya harus dengan lingkarannya ya. Nah, setelah ini kita bisa letakkan di tengah-tengah lagi. Ininya ratakan seperti ini. Kemudian kita perbesar lingkaran dalam ini sebagai, ini kan cetakannya ya. Nah, seperti itu. Kita bisa rotasi untuk membuat dia pas. Nah, oke. Kemudian kita pilih supaya ini bisa dipilih hurufnya nih. Kita hilangkan dulu fillnya, ini susah. Nah, ini kita pilih, kita bikin pad, object to pad, terus kita hapus
Sampai di sini sama, kita bolongin dengan path difference. Oke, kita bisa tes sini, misalkan diberi warna hijau, opacity-nya kita naikin dulu, sudah jadi merah. Oke, ini bagus. Kita bisa tulis biasa. Selanjutnya di sini PST. Bisa dikecilkan dari sini juga. Stroke-nya bisa dihilangin ya. Ini kan ada stroke-nya tuh, ungu. Kita bisa pilih ini none dengan cara tekan shift. Nah, maka tidak akan ada outline-nya. Kalau ini juga ada ternyata, kita hilangin. Shift tekan warnanya none. Ini tinggal kita duplikat, Ctrl D. Kemudian pindahkan, tekan Ctrl supaya mindahinnya dia aksisnya tetap sama, tetap horizontalnya rata gitu ya. Ini kita tulis saja 2023 misalkan. Terlalu besar, kita kecilinnya seperti ini, dipilih terus dikecilin saja. Oke, kurang lebih begitu ya langkah-langkahnya. Jadi kita bisa membuat serapi mungkin. Di sini kita bisa tambahkan logo kita, misalkan bintang. Seperti ini. Nah. Oke, ini bisa di grup. Dan ini ya, Ctrl G untuk menggrup. Kemudian ini bisa dia ratakan dengan alignment lagi, atau nggak usah diratain lah, jelek, ke atasin. Sip, sampai di sini sudah jadi logo kita yang bentuknya cap. Tinggal dibuat mockupnya saja, seperti itu.